Yang pertama itu soal apa? Soal banjir karena sudah begitu merata. Kemarin juga saya telepon ke kampung saya di Sumatera Utara juga kelelep semua gitu. Nah, banjir ini kan nggak datang tiba-tiba. Yang tiba-tiba itu Betul. hujannya karena konon hujan yang sekarang itu terjadi di Sumut itu atau di Sumatera, khususnya Sumatera Barat itu di 394 mililiter per harinya. Jadi itu dalam square meter ya, dari 1 meter persegi seperti itu. Jadi kalau dia 1 hektar itu ada 3,9 juta air. Kalau dia per hari hujan, tapi kalau dibagi jam ya silakan. Jadi 3,9 itu dibagi berapa jam. Rata-rata Sumatera itu kalau tidak salah saya durasinya itu 3 sampai 4 jam kalau hujan lebat seperti itu. Nah, itu secara teknis seperti itu. Belum lagi ada kajian-kajian tentang kebun kelapa sawit dan sebagainya yang sebenarnya itu sangat mengganggu memang lingkungan karena di satu sisi kita dapat komoditi tapi di sisi lain kalau tidak dijaga itu merusak lingkungan. Karena kalau dibandingin hutan dia itu kalau hutan itu kan ibarat carpet sponge gitu. Jadi kalau ada hujan itu ngisep air terus keluarnya pelan-pelan ya. Tapi kalau kelapa sawit itu kayak karpet biasa, karpet tipis itu jadi kalau disiram air langsung meledak dan langsung mengalir makanya terus hujan. Dan kalau musim kering kelapa sawit itu konon juga merusak air karena apa dia serapan airnya terlalu tinggi. Tapi itu kajian yang lain. Nah, sekarang kita bicara soal terjadinya banjir dan sebagainya ini sudah mulai tuduh menuduh. Kemarin ada suara Menteri Kehutanan yang sekarang itu disuruh berhentikan dan sebagainya. Ini bukan salahnya dia, Bos. Dia jadi menteri baru setahun kok. Sekarang ini di kabinet Pak Prabowo. Apa urusannya sama dia? Dua Nggak ngerti dia. setahun. Soal hutan itu Iya. yang sudah dibabat berapa. Nah ini saya dapat data dari Walhi ya. Dari situ hutan itu kan sudah dibabat sejak zaman Pak Harto lebih kurang 147 juta hektar. Kalau kita lihat rata-rata dalam periode presiden, Pak Harto itu membabat 53% di zaman itu, di 30 tahun tapi ya. Yang kedua itu di zaman Pak Habibie 1,35%. Itu tidak ada artinya. Uh, kemudian di zaman Gus Dur Megawati itu juga sekitar 1 sampai 1,8%. Di zaman SBY itu 37%. Hmm. Sementara Jokowi itu 5,4%. Itu dalam total yang digunduli, yang Gunduli. dialih fungsikan. Ya. Tapi kalau kita lihat dari average per tahun, Pak Harto itu menjumbang 25%. Sementara Habibie kita abaikan karena dia tidak kecil sekali dan cuma 1 tahun. Gus Dur 7,8 megawati 8,3. SBY itu membabat hutan 52% dari total itu per tahunnya karena dia dalam 10 tahun membabat 55 juta hektar. Hektar. Jadi kalau Julhas cengengesan sekarang itu suruh dia berkaca gitu. Karena zaman itu kan MS Kaban dan Julhas kan. Jadi dua-dua ini sebagai pembabat hutan kalau menurut saya karena kontribusinya begitu besar. Pak Harto 30 tahun efektif ya. Itu 78 juta sementara zaman SBY 10 tahun itu 55 juta hektar. Ya nanti saya breakdown kan yang untuk tambang dan sebagainya. Sementara Jokowi itu cuma di posisi 7,5% saja, Sen. 7,5 juta, ya 7,5% dari total itu. Artinya selama 10 tahun Pak Jokowi itu yang paling mengerem pembabatan hutan. Karena di zaman dia itu totalnya itu sekitar 7,9 juta hektar itu berbagai fungsi. Nah kalau kita lihat apa saja yang terjadi di situ, itu di kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu mengkontribusi 11,5% dan dia jumlahnya lebih kurang 17 juta, tambang itu 38 juta. Itu mengkontribusi 26%, sementara kayu gelondongan itu 51%, 75 juta. Lain-lain itu sekitar 11,5%. Yang menarik di sini adalah tambang yang 38 juta itu 35 juta itu di zaman Pak SBY. Bayangin, berarti 92%
dari pemberian izin tambang itu, yang notabene pasti ngundulin hutan juga, itu kira-kira 6 26 juta. juta, 38 juta itu menjadi 26%. Tapi kalau kita breakdown Pak SBY khusus untuk tambang yang 38 juta itu di 36, jadi 92%. Kayu itu yang besar di zaman Pak Harto. Jadi kalau kita lihat ada Prayogo Pangestu, Sukanto Tanoto, dan sebagainya, itu pemain-pemain hutan di zaman Pak Harto. Mereka sekarang sudah kaya-kaya, sudah tinggal di Singapura, sudah punya perusahaan-perusahaan lain. Itu modalnya dari kayu memang. Karena di zaman Pak Harto itu memang kayu gelondongan itu yang banyak. Tapi sekarang penebangan liar itu juga masih terus terjadi. Makanya hujan kemarin itu gelondongannya turun, nyapu kampung, nyapu rumah orang gitu kan. Terus ada satu orang Haryanto ya, orang Kementerian Kehutanan itu, yang ngomong itu kan cuma rame di medsos, nyatanya nggak ada. Loh, Anda udah ke sana belum, Bos? Ngelihat ke lokasi apa yang terjadi, ikutlah sama TNI, bapak-bapak TNI dan polisi yang memberi bantuan itu. Anda jangan nongkrong di Jakarta terus pakai remote control ngomong itu cuma di media saja. Kalian ini saya bilang itu semua kementerian ini kayak lambe turah, ngomong saja nggak pakai data gitu kan. Mau ngaca sedikit lah. Kalau nggak bisa kerja lu mundur aja gitu, jangan buat susah orang. Ya, jadi ini fakta kok. Nah, sekarang dianalisa sendiri. Nah, kedepannya ini mau diapain gitu maksud saya. Nah, Jadi nggak itu usah dia betul. diributin. Nah, sekarang itu yang perlu dikirim ke sana ya dana bantuan. Bantuan. Bantuan apa kayak kemarin sampai terjadi penjarahan dan sebagainya itu karena memang apalagi perut sudah kosong, duit tidak ada, rumah pun hilang. Ya ada makanan di depan ya diambil duluan, itu urusan belakang. Saya setuju dengan itu walaupun itu perbuatan ya sebenarnya melanggar norma-norma yang kita yakini mana yang baik yang mana yang tidak. Tapi kalau sudah keadaan seperti itu kan nggak bisa bilang apa-apa. Nah ini yang harus terus di apa ya? Saya nggak tahu lah kalian itu. Ini menjadi contoh-contoh buruk lagi kalau kita bicara soal ini itu dan sebagainya. Ya ke depan ini mau diapain hutan kita ini yang sisa ini? Di Aceh itu tinggal sisanya berapa kira-kira 3,5 juta hektar. Plus Di semuanya. Sumatera Utara itu sisanya tinggal berapa? Saya ada hitungan ini. Jadi kalau sawit di Riau itu 2,8 juta, yang banyak sekarang di Kalimantan. Terus di Sumut itu 1,5 juta, di Sumbar itu 500 ribu, di Aceh itu sudah 700 ribu. Sisa hutannya rasionya sih masih tinggi di Riau. Tapi ini kan nggak boleh terus dibiarkan, dilakukan hal-hal yang sama seperti yang lalu-lalu ya akan habis. Saya kemarin dari Kalteng juga ngomong sama Bupati di sana bahwa kalian punya hutan paling besar sekarang 11 juta hektar. Tapi kalau nggak dijaga dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan itu bakal habis. Ya. Nah, terus apa bantuan apa? Jangan Marwara sebagai menteri Kementerian Perumahan katanya yang mau bangun 3 juta rumah. Jangan ngurusin Palestina, Bung. Nggak ada urusan Anda sama Palestina. Jangan gara-gara Pak Prabowo bicara soal Palestina berulang-ulang, terus Anda pura-pura ikut-ikut di sana, terus menjilat Pak Prabowo gitu. Nggak usah main jilat-jilatan. Percuma. Jadi kerja